Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah musholla Al-Ittihad yang dirahmati Allah. Mari kita mulai pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca dan memahami surat Ar-Rahman dari ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan dua tempat terbit dan Tuhan dua tempat terbenam. Mayoritas para ahli tafsir berpendapat bahwa dua tempat terbit adalah dua tempat terbitnya matahari di saat musim panas dan musim dingin, dan dua tempat terbenamnya matahari pada musim panas dan musim dingin. Hal ini diketahui setelah astronomi membuktikan bahwa bumi adalah bulat dan ia beredar pada porosnya mengitari matahari dengan posisi-posisi tertentu, menjadikan ia berada pada dua tempat terbitnya, yaitu pada musim dingin dan musim panas, dan dua tempat terbenamnya matahari yaitu pada musim dingin dan musim panas. Demikian kehendak Allah menciptakan perubahan tempat-tempat yang dimiliki oleh matahari, sehingga memposisikannya pada tempat tertentu yang karenanya kemudian mengakibatkan adanya musim panas dan musim dingin. Demikian juga musim di antara kedua musim tersebut, yaitu musim semi dan musim rontok, pada belahan bumi di bagian utara maupun pada belahan bumi bagian selatan. Yang karenanya juga mereka atau kita ketika hidup di musim panas pada wilayah Eropa, kita mendapati musim panasnya lebih panjang daripada musim dingin, atau sebaliknya. Demikian juga ketika di wilayah selatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, wahai manusia maupun jin? Tentu tidak ada yang dapat didustakan. Demikian Allah yang menciptakan musim yang berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, bunga, dan buah-buahan yang berbeda-beda. Demikian juga jenis binatang-binatang yang berbeda-beda yang memberikan manfaat bagi mereka umat manusia. Demikian nikmat Allah yang besar dan anugerahnya yang luas, yang karenanya baik jin maupun manusia tidak dapat menafikan nikmat-nikmat tersebut. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia mengalirkan dua laut yang keduanya bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ini adalah dua ayat yang merupakan kemukjizatan ilmiah di dalam Al-Quran.
Dua ayat ini menantang kemampuan manusia untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan dua lautan yang bertemu, yang diantara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ahli tafsir sebagian berpendapat bahwa dua lautan yang bertemu yang dimaksud dalam ayat ini adalah muara, tempat bertemunya laut dengan sungai-sungai besar. Orang Mesir seumpamanya menyatakan bahwa muara sungai Nil yang bertempat di Ra'sul Bar, di daerah namanya Ra'sul Bar, adalah yang dimaksud atau contoh dari ayat ini, di mana air tawar yaitu dari sungai Nil kemudian bertemu dengan laut yang menciptakan garis pertemuan antara dua lautan tersebut, atau pertemuan dua laut yang mereka kenal saat itu, yaitu Laut Merah dengan laut yang berada di sekitaran Eden atau Hadramaut, atau bermuaranya sungai Eufrat di Irak ke lautan Teluk Parsia, atau juga yang pernah saya lihat dan yang diyakini oleh orang-orang di Afrika Selatan, ada sebuah tempat namanya Cape Point, di mana kita bisa berdiri dan kita melihat ke depan adalah dua samudra yang bertemu, Samudra Atlantik dan Samudra India. Pertemuan dua samudra itulah yang dimaksud, atau itulah contoh di antara yang dimaksud oleh Al-Quran di dalam ayat ini, yang menurut hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat batas antara dua samudra tersebut yang masing-masing memiliki jenis hewan ataupun jenis ikan yang berbeda. Mereka tidak dapat bertemu satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tentunya ayat ini masih terbuka untuk diberikan contoh-contoh yang lain. Kita meyakini demikian ada dan Allah menciptakan dua lautan yang bertemu tersebut, yang dalam pertemuan tersebut masih ada pembatas yang menghalangi untuk dilampaui oleh masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tentu tidak ada nikmat Allah yang dapat kita dustakan. Tentu kuasa Allah dengan menciptakan dua lautan dengan kekhususan dan sifat tersebut adalah juga nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, yang terus manusia harus menggali anugerah dan nikmat apa yang terkandung di dalam ciptaan Allah yang sedemikian rupa itu. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, dari keduanya keluar mutiara dan marjan, dari kedua laut tersebut, atau dari dua samudra tersebut, atau dari laut dan sungai-sungai yang kemudian bertemu. Allah menciptakan di dalam keduanya mutiara atau lu'lu, mutiara yang putih, wal marjan, yaitu mutiara yang kekuning-kuningan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini adalah ayat yang masih terbuka untuk ditafsirkan dan menjadi tantangan bagi para ilmuwan untuk dapat membuktikannya.
Yang pasti benar Allah telah menciptakan di kedua laut tersebut anugerah Allah yang berupa mutiara yang putih dan mutiara yang kuning atau yang berwarna. Mungkin bisa kita beri contoh, di NTB adalah tempat pembudidayaan mutiara yang terkenal, dan kita dapati wilayah itu adalah merupakan pertemuan antara Samudra India dan Samudra Pasifik. Demikian juga di Afrika Selatan, di mana Afrika Selatan terkenal sebagai negara penghasil berlian, intan, dan batu-batu mulia, yang mungkin ia adalah juga merupakan salah satu contoh dari ayat ini, di mana pertemuan antara dua laut atau dua samudra yang di dalamnya terdapat berlian, intan, batu-batu mulia, dan mungkin juga mutiara dan almarjan atau mutiara yang kuning sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tentu tidak ada nikmat yang dapat manusia dustakan, karena demikian luas dan besar anugerah Allah yang telah diberikan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah mushola yang dirahmati Allah, kita akhiri dan kita sambung lagi insya Allah pada pertemuan minggu yang akan datang, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.